Selamat datang di channel Wahyu S Group. Beri dukungan kami dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di sebelahnya. Kemudian centang kirimi saya semua notifikasi untuk channel ini, lalu simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, member grup Wahyu S Group ya. Member grup Facebook Wahyu S Group. Beberapa waktu ini saya memang tidak membuat tutorial di YouTube, channel YouTube, tapi mungkin ini nanti juga saya post di YouTube saya ya, yaitu Wahyu S Group. Nah, kali ini saya akan memberikan materi tentang dinamik komponen pada SketchUp. Loh, kok SketchUp lagi sih? Ya, untuk beberapa waktu ini memang saya lebih sering membahas SketchUp dibanding AutoCAD ataupun 3ds Max. Untuk AutoCAD dan 3ds Max saya sudah meletakkannya di website sekolah online saya ya, WG Academy. Oke, kembali ke topik. Saya akan membuat sebuah contoh penggunaan dinamik komponen ya. Menu ini, dinamik komponen, dari survei yang saya lakukan itu yang menggunakan hanya sekitar ya 1-10% tidak ada dari pengguna di Indonesia. Rata-rata mereka hanya menggunakan bagian ini, tool samping, ataupun yang atas. Sebenarnya bila kita mau menguasai dinamik komponen ini, banyak fungsinya yang sangat membantu aktivitas kita sehari-hari. Dalam kasus ini saya akan modeling pipa ya. Saya akan modeling pipa untuk MEP. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari programming, suka programming juga ya, sama seperti saya. Saya senang programming ya. Biasanya saya membuat plugin sendiri. Dan sekarang ini sedang dalam proses membuat plugin untuk MEP, mechanical dan plumbing. Saya memiliki referensi ya, ini referensi saya. Ini merupakan pipa PVC ya, pipa PVC setengah inci, 3/4 inci, 1 inci, atau orang-orang biasa menyebut, atau tukang ya, bapak tukang biasa menyebut setengah dim, 3 dim, 1 dim, 1/4 dim, dan lain sebagainya. Ini panjang pipa 4 meter. Sistem sambungan soket. Oke, ini standar ukurannya. Nah, di tabel ini ya, di tabel ini untuk tipe AW, ada 22 mili sampai 318 mili diameter luarnya. Nah, lalu apakah kita harus membuat semuanya? Pada SketchUp kita tidak perlu membuat semuanya. Jadi kita hanya perlu membuat satu saja. Nanti dengan bantuan dynamic komponen ya, dengan dynamic komponen ini kita akan dapat dengan mudah membuat semuanya ini dengan klik interact with dynamic component. Saya akan perlahan-lahan menjelaskannya ya, karena saya akan mengajarkan kepada pemula yang belum mengenal sama sekali dynamic komponen ini ya. Dynamic komponen ini sangat jarang digunakan. Bahkan saya mengadakan gathering di beberapa tempat sampai ketemu yang konon katanya sudah mengenal SketchUp dengan baik. Tapi saat saya tanya bagaimana dinamik komponen, mereka rata-rata belajar rendering. Ya, mereka rata-rata belajar rendering. Mereka memfungsikan SketchUp hanya untuk rendering saja. Modeling dan rendering.
saya akan membuat yang paling atas dengan ketebal dinding 1,6 mili. Semua ukuran di sini adalah mili ya, kecuali panjang pipa. Panjang pipa ini meter. Panjang pipa, dan ini diameternya ada inci dan mili. Oke, saya akan membuat. Saya akan ke top view ya. Ini saya membuat pipa. Radiusnya akan saya buat dulu. Nih, side di bagian pojok kanan bawah. Side-nya saya ganti 48 supaya lebih smooth, halus. Nah, ini diameter luarnya adalah 22. Ini adalah diameter luar. Kemudian saya offset ke dalam 1,6. Nah, jadi cocok ya. Ini 22 1,6. Tengah saya delete. Pipa panjangnya 4 meter. Oke, saya ketik 4000. Saya menggunakan satuan mili ya di SketchUp-nya. Oke, ini sudah 4 meter. Saya rubah jadi komponen. Klik kanan, make komponen. Saya beri nama WG pipa AW. Wahyu Group pipa AW. Saya create. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi membuat yang lainnya. Saya akan menunjukkannya melalui script ya di dynamic komponen. Semoga teman-teman senang belajar ya. Soalnya ini kalau yang nggak senang belajar, ini akan membuat boring, bosen, bingung. Saya klik. Saya akan memasukkan komponen atribut. Ini ada fungsi, ada info. Saya tidak menjelaskan secara detail ya. Tapi teman-teman bisa mengikuti ini supaya lebih langsung dipraktekkan ya. Jadi tidak hanya teori. Saya akan merubah size karena saya ingin ukurannya menjadi 26, 32, 42, 48, 60, 76 dan sampai akhir. Jadi saya merubah menggunakan size, bukan ini ada pilihan ya. Position, kemudian size, rotasi, behavior dan lainnya. Nah, ini saya pilih size. Saya pilih semuanya. Ups. Tampaknya ada yang hilang ini. Sebentar ya, akan saya refresh. Ada yang hilang. Lens X, lens Y, lens Z. Oke, ini adalah akan merubah ukuran size-nya. Saya contohkan ya untuk sebagai bukti saja. Ini semisal saya rubah 14. Ada efeknya seperti ini ya, sudah terlihat ya efeknya. Saya kembalikan lagi. Nah, sekarang saya tambahkan ini len Y, len Z juga akan berubah. Nah, oke, sekarang saya ke behavior, saya pilih on click. Jadi saya akan menggunakan fungsi klik. Bila saya klik ya, nanti bila saya klik ini masih ada tanda silang. Bila saya klik dia akan berubah ukuran seperti itu. Saya akan menambahkan atribut dulu. Saya beri nama ini ya, OD dan TD, tebal dinding dan diameter luar. OD, kemudian TD, tebal dinding ya.
walaupun nggak ngaruh sih. OD, TD ini hanya penamaan saja, jadi tidak ada pengaruhnya. Tapi ini nanti akan digunakan untuk perkalian di sini. Oke, pada kostum OD saya tentukan diameternya adalah 22. Diameter luarnya ini ya, yang kita gambar ini adalah 22. Kemudian pada TD sama dengan ini, TD sama dengan OD dibagi 22. Saya enter. Ya, jadi OD-nya dibagi 22. Saya tidak mengetik OD dibagi OD. Kenapa? Karena OD nanti akan berubah. Ya, jadi makanya saya menulisnya OD dibagi 22. Oke, ini sudah ya. Sekarang saya akan masuk ke on click. Ini belum bisa diklik. Ya, belum bisa diklik. On click. Ada banyak sekali ya fungsi atribut di sini. Nih ya. Teman-teman bisa mempelajarinya pelan-pelan di websitenya. Tapi ini nggak cocok dipelajari sama yang mengeluh dengan bahasa Inggris. Terkadang ada yang menjawab komen saya itu, itu bahasa Inggris saya nggak ngerti. Udah, saya kalau ada seseorang yang bilang seperti itu udah nggak mau lanjutin lagi. Kenapa? Hampir semua software di dunia ini menggunakan bahasa Inggris. Nggak ada yang bahasa Indonesia. Ya, ada beberapa, cuman tidak keseluruhan. Jadi Anda harus ngerti bahasa Inggris, itu wajib hukumnya ya. Kecuali Anda programmernya sendiri, silahkan membuat bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa daerah Anda masing-masing, tidak masalah. Oke, ini saya akan memasukkan fungsinya. Saya menggunakan fungsi animasi ini ya, animate face. Saya akan ketik habis itu kurung buka ya. Di sini saya ketik OD. Ini OD. Saya akan jelaskan ya, ini. Atributnya adalah OD state 1. State 1 nanti dimasukkan ukurannya ini semuanya. OD, koma, kemudian ukurannya 22 ya. Ini 22, kemudian saya urutkan 22, 26, 32, 42, 48, 60, 76, 89, 114. Oke. Kurung tutup. Nah, oke. Ini sudah ada berwarna kuning ya. Tapi belum ada efeknya, walaupun kita klik belum ada efeknya. Jadi tidak ada efeknya sama sekali. Tapi di kostum, pada bagian kostum ini sudah ada pergerakan. Udah ada pergerakan ya. Sekarang supaya ini bila kita klik dia berubah, saya akan masuk ke sini ya. Saya tambahkan len X di bagian depan sama dengan saya kalikan bintang ya, TD ya. Kemudian ini sama dengan TD lagi. Oke. Untuk len Z ke atas karena sudah tingginya 4 meter, jadi saya nggak ngasih ya, nggak saya berikan. Kalau saya berikan nanti dia naik semakin tinggi. Ini nanti bila saya klik dia akan melar ke kanan, ke kiri, ke X, Y. Maksud saya ke X dan ke Y.
bukan ke Z-nya, karena Z-nya sudah saya tentukan di ketinggian 4 meter atau 400 cm. Sebagai contoh, diameternya adalah 22 ya, diameter 22 atau setengah inch atau setengah dim. Kemudian saya ingin migrasi ke 26 mili, 3/4 inch atau dim. Sebagai pembuktian, ini pertama saya ukur dulu ya. Oke, karena ini tadi sangat detail ya, 48 side-nya, agak lelet pengukurannya. Oke, pakai measure tool aja. Ini 44 mili. Oke, saya lihat 44 mili. Oh, tadi kita ada kesalahan penggambaran ya, kayaknya. Soalnya diameternya adalah 22. Saya ada kesalahan penggambaran ini tadi. Akhirnya dua-duanya dikalikan 2 out. Maaf, ada kesalahan. Tapi ini akan saya klik ya. Dia akan berubah. Nah, membesar ya, membesar sesuai dengan diameter yang dimiliki ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kembali lagi. Empat 4,4 cm akan saya ganti menjadi 2. Oke, ini harusnya sudah berubah ya. Yap, sudah berubah ya di 22 mili ya, seperti ini. Oke, ini hitungan yang benar. Saya ingin ke 3/4. Oke, kita ukur 3/4. 26 mili. Apakah benar? Ini 26 mili ya. Kemudian saya ingin merubahnya ke 32. Saya tinggal klik, sudah ke 32 ya. Kemudian 42. Nah, ini 42. Kemudian ke 48, 60. Seperti itu ya. Kita klik terus. Oke, di 168, 216. Yep. Nah, yang melebar adalah X dan Y-nya. Kalau semisal ini juga saya berikan sama dengan, kemudian dikali TD, maka yang terjadi adalah naik. Ini akan naik terus, naik, 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 dan terus naik. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman, silahkan tinggalkan di komentar. Kita berdiskusi bersama mengenai dynamic komponen ini.
ya. Jadi bila teman-teman ada yang suka programming di Ruby Script, ya Ruby Script-nya SketchUp, boleh dong kita sharing-sharing bersama karena saya sedang membangun sebuah plugin untuk Indonesia. Plugin tersebut mengenai piping, ya, mengenai piping. Dan sudah saya post di Facebook saya, Wahyu Setiawan ya. Silahkan dilihat. Baik, saya Wahyu Setiawan and keep learning. Jangan lupa dipraktekkan, jangan hanya dilihat ya. Karena tanpa praktek, it's impossible.